Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di pertemuan para pemimpin dan pelayan Gereja Kemenangan Indonesia. Apa kabar saudara-saudari semua? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Kita sampai pada firman Tuhan kita, dan saya dengan cepat saya bawa kepada saudara persiapan kita untuk menerima pengangkatan dan berkat. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang kedua, saudara ya, yang kita pelajari ialah jangan berubah setia. Alkitab berkata jangan sampai kita berubah setia. Dikatakan jangan sampai ia murtad daripada Allah yang hidup. Allah kita adalah firman, jangan dia murtad daripada pengajaran firman yang hidup. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kita adalah yang paling licik, dia bisa berubah. Yeremia 17 ayat 9 mengatakannya. Nah, saudara, apa yang membuat hati itu berubah setia? Yang pertama, tidak menghormati kekudusan Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Nomor 2, jangan mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Yosua 7 ayat 1, orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Kita sudah belajar 2 minggu yang lalu, barang yang dikhususkan itu adalah persepuluhan, dan yang kedua adalah dendam, balas dendam. Itu milik Tuhan, tidak boleh kita ambil. Haleluya. Dalam arti kata, bayar persepuluhan dan jangan dendam. Karena kalau kita mendendam, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai hati yang berubah setia. Nah, hari ini kita akan melihat lagi firman Tuhan. Nomor 2 tadi, jangan ambil milik Tuhan supaya kita tidak dikatakan berubah setia. Tapi nomor 3, kita berbicara mengenai mengapa Tuhan berkata kita berubah setia. Karena kita mengikuti nasihat yang salah. Dan ini banyak terjadi pada akhir zaman. Jangan mengikuti nasihat yang salah. Tuhan mau mengangkat kita, tapi kita tidak akan bisa sampai pada pengangkatan kalau kita mengikuti nasihat yang salah. Bilangan 31 ayat 16. Persiapan kita agar kita bisa diangkat oleh Tuhan. Jangan sampai hati kita berubah setia. Jangan sampai hati kita berubah setia karena kita mengikuti nasihat yang salah. Dikatakan dalam Bilangan 31 ayat 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Nah, saudara nanti lihat apa yang menjadi nasihat Bileam dan lain sebagainya, tetapi ada nasihat yang membuat orang Israel berubah setia. Jika kita tertipu dan dibodohi, sehingga pada akhirnya kita mengikuti nasihat yang salah dari orang yang jahat, maka sesungguhnya Tuhan memperhitungkan itu kepada kita juga. Bukan hanya kepada penyesat itu. Yang mengerti katakan amin. Penyesat dan yang disesatkan, dua-dua akan dihukum Tuhan. Kita tidak bisa membela diri dan berkata, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu apa-apa. Kita tidak bisa berkata, bukan begitunya sebenarnya maksudku, aku nggak ngerti apa-apa. Bukan, nggak bisa. Itu sebabnya bijaklah. Katakan kiri kanan saudara, bijaklah. Yang mengerti katakan amin. Sebabnya saya bawakan ini, supaya jangan sampai kita mengikuti nasihat yang salah. Amin. Orang yang paling berhikmat di dunia ini, Raja Salomo mengatakan bahwa di dunia ini ada didikan yang membuat kita menyimpang daripada ajaran kebenaran. Ada didikan, ada pengajaran yang membuat kita menyimpang daripada ajaran kebenaran. Dan Salomo berkata, segera berhenti mendengar didikan itu. Saya tidak bisa menghalangi engkau untuk mendengarkan YouTube hamba-hamba Tuhan yang hebat terkenal. Saya heran kenapa banyak sekarang ini orang suka mendengar hamba Tuhan yang kasar-kasar. Dia bukan tegas sayang, dia kasar. Padahal dikatakan saudara dalam Alkitab, hikmat itu datang dari kelemah lembutan. Lihat baik-baik siapa yang kasar. Preman di pasar itu kasar. Woi, 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 katanya. Karena nggak ada hikmatnya. Ada otaknya tapi tak dipakainya. Ya pakai kekasarannya. Kita nggak demikian, ada hikmat.
Makanya hati-hati, itu bukan tegas sayang. Ada orang berkata tegas betul dia. Potong tahu sayang. Itu bukan potong tahu, potong tempe, potong daging. Gak ada itu. Itu kasar. Dan engkau bukan orang kelas kasar. Saudara lihat. Setiap minggu saya datang padamu dengan kata-kata pilihan. Bahkan saya pernah diejek dan berkata, itu pendeta kami itu ya, manis sekali kata-katanya. Iya, karena engkau berhak untuk kata-kata manis. Engkau anak raja di atas segala raja. Mana berani aku yang hanya hamba raja berkata kasar pada anak raja. Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Tapi ada hamba Tuhan yang berani. Dan itu bukan tegas. Itu kasar. Makanya sekarang pintar. Yang mengerti katakan amin. Berhenti. Amsal 19 ayat 27. Berhenti mendengarkan itu. Anakku, berhentilah mendengarkan didikan yang membuat engkau menyimpang dari perkataan pengetahuan. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, janganlah mendengarkan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Supaya apa? Supaya hidupmu bahagia. Karena ada pengajaran dari orang jahat. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Supaya lebih tahu kita, lebih ngerti kita, kita lihat ayat yang sama dari terjemahan firman Allah yang hidup. Mazmur 1 ayat 1. Alangkah bahagianya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat. Jadi hanya dengan tidak mendengarkan saja nasihat-nasihat orang jahat yang mau memecah belah, saudara bisa bahagia. Amin. Haleluya. Jadi sayang dengarkan baik-baik. Hanya dengan tidak mendengarkan nasihat orang fasik, kita sudah bahagia. Sering sekali kita mendengarkan nasihat orang fasik. Kenapa? Karena setan itu masuk dari logika, dari perasaan kita. Dan kemudian cocok pula sama situasi saat ini. Dia sesatkan kita. Lihat baik-baik. Seperti Tuhan Yesus. Cocok dibuatnya dengan situasinya. Lagi lapar dia. Setan datang dan dia berkata, lapar kau kan? Iya. Ubahlah ubahlah batu ini menjadi roti. Dia tidak bilang yang lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan kita. Begitulah cara setan menyesatkan. Nah sayang, kalau kita ikut, kalau kita mulai berkata, iya ya, betul ya, kan ada kuasa sama aku. Apapun bisa kuubah. Dunia ini aja bisa kujadikan, apalah payahnya mengubah batu jadi roti. Kumakankan sebentar, sudah kuat aku, setelah aku kuat, baru aku bertempur melawan setan. Nah, itulah dia logika manusia. Tapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan ikuti perkataan setan. Goyang kiri kanan saudara, katakan jangan ikuti perkataan setan. Amin. Sudah cukuplah kita menderitanya karena Hawa diikutinya perkataan setan di Taman Eden. Habis kita sampai saat ini. Cukup. Biar kita dan keturunan kita berbahagia karena kita menolak mengikuti nasihat yang jahat. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya kita harus uji semua firman, termasuk firman yang saya bawakan hari ini. Tolong diuji. Bukan hanya dikhotbahkan, diuji. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 1, firman Allah yang hidup dikatakan begini. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah percaya akan segala sesuatu yang saudara dengar hanya karena seseorang mengatakan bahwa berita itu berasal dari Allah. Jadi jangan karena semuanya hanya karena dibilangnya ini kata dari Tuhan, ini kata dari Tuhan. Seorang nabi yang benar tidak akan berani pakai kata-kata itu terlalu sering. Saya belajar daripada hamba Tuhan, seorang nabi, ketika saya berkata, "Thus said the Lord." Selesai ibadah, dengan baik dia panggil saya dan dia berkata, Gideon, kau tahu bahwa kata "Thus said the Lord" inilah firman Tuhan bagimu. Itu adalah perkataan yang sangat sakral. Artinya kau tidak bisa salah memperkatakannya.
Jangan sampai Tuhan memperhitungkan itu dosa bagimu. Lalu saya tanya dia, kalau gitu kayak mana kau katakan? Saya katakan, kalau dia berkata, katakan aku punya impresi di dalam hatiku. Ya mengerti katakan amin. Haleluya. Lebih banyak orang yang tertipu karena dia berpikir hamba Tuhan mengatakan inilah firman Tuhan, maka dia harus ikuti. Sayang, uji dulu. Haleluya. Dikatakan di sini, ujilah terlebih dahulu apakah hal itu benar. Karena di sekitar kita terdapat banyak guru palsu. 1 Yohanes 4 ayat 1 terjemahan firman Allah yang hidup. Dan kemudian saudara, Alkitab memuji jemaat Berea yang menguji firman Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 11 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus. Dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Wah, sedangkan pengajaran Paulus aja perlu diselidiki, maka saya anjurkan padamu, selidiki pengajaran saya ini. Amin. Lihat pada firman Tuhan supaya saudara bertambah dalam lagi. Haleluya. Nah saudara, jadi jangan sekedar mendengar setuju. Oh iya betul pula katanya ya. Oh iya. Nah, itulah sebabnya kita butuh kelompok sel. Di kelompok sel kita bukan hanya beribadah, tetapi kita nomor satu menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan dikatakan saudara, tadi sudah saya bacakan ayatnya tadi saudara. Ya, dikatakan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, Open Bible. Mereka menerima firman itu dengan penuh semangat sambil menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui jika hal-hal itu memang benar. Jadi sambil saudara kelompok sel, saudara ceritakan, memang betullah yang dikhotbahkan Bapak Gembala kita, karena kasih tahu kepada mereka apa yang kau selidiki dari Alkitab. Tidak ada yang boleh dengarkan firman Tuhan daripada siapapun kecuali Bapak Gembala kita. Bukan itu. Bukan itu yang saya maksud. Ambil ayat-ayat firman. Cari, perdalam, lihat apakah yang saya bilang itu benar. Tontonlah banyak. Supaya saudara juga banyak pengertian. Saya juga menonton. Tapi nggak semua saya terima begitu saja bulat-bulat. Haleluya. Saya dalami. Ada banyak di kepala saya ini. Nggak akan mungkin ku kasih tahu padamu semuanya. Nanti nggak pulang-pulang kita. Mungkin 3 tahun nggak pulang kita. Haleluya. Anyway, yang mau saya katakan, selidik. Dan Tuhan akan bicara padamu. Amin. Yang kedua, di kelompok sel kita praktekkan firman Tuhan. Amin. Bicarakan. Beginilah firman Tuhan sampaikan Bapak Gembala. Dan inilah dia. Saya rasa itu benar karena begini kata firman Tuhan dalam ayat yang saya baca di sini, begini katanya. Cocok betul itu. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita. Sesuai dengan apa yang jadi dalam kelompok sel kita. Begitu cara kita kalau kita di kelompok sel yang merasakan ada kemajuan hari ini, katakan haleluya. Maka ini yang kita lakukan. Mari motivasi, dorong supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Amin. Jangan kalau datang satu orang hamba Tuhan yang ngomong aja langsung terlena. Oh Yesus. Oh, itulah firman Tuhan yang kuinginkan. Padahal sebenarnya sayang yang kau dapatkan lebih daripada itu. Saya beritahu padamu, tidak ada seorang pun hamba Tuhan yang datang ke GKII yang firman Tuhannya membuat kita terkejut. Gak ada. Kecuali dia sesat. Oh, itu memang terkejut betul kita. Karena gak pernah diberitakan yang sesat samamu. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Kalau dia benar pemberitaannya gak akan buat kau terkejut. Karena Roh Kudus yang sama yang ada padanya juga mengajari kita di sini. Tuhan tidak mau ada yang ketinggalan. Tuhan mau semuanya sampai pada maksud Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Nah, saudara lihat baik-baik. Apakah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saudara menguntungkan diri saya sendiri?
Apakah saya ada mengambil keuntungan daripada saudara? Menipu saudara dalam bisnis, dalam pertemanan? Lihat baik-baik. Yang mengerti katakan amin. Selidik, katakan kiri kanan saudara, selidik firman Tuhan. Amin. Nomor 3, kelompok sel itu penting kenapa? Menghindarkan kita daripada pertemanan yang salah. Amin. Alkitab berkata, satu ayat ini saudara, pengertiannya luar biasa. Saya bacakan daripada berbagai terjemahan. Yang suka cita katakan amin. Dimulai daripada memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman. Amsal 12 ayat 26 berkata, orang benar memilih teman. Ini terjemahan modern ya. Tetapi orang fasik disesatkan oleh jalan kaki mereka, jalan mereka sendiri. Orang benar memilih teman. Dan dikatakan harus sangat berhati-hati dalam memilih teman. Tidak boleh sembarangan. Dalam versi yang disederhanakan, yang mudah dibaca. Ayat yang sama, Amsal 12 ayat 26. Orang baik sangat hati-hati memilih temannya. Tetapi orang jahat selalu memilih teman yang salah. Oke? Hal itu kenapa kita harus hati-hati memilih teman? Karena teman yang baik membawa kita kepada jalan yang benar. Ayat yang sama, Amsal 12 ayat 26, terjemahan firman Allah yang hidup. Orang baik membawa orang ke jalan yang benar. Tetapi orang jahat membawa orang ke jalan yang sesat. Oke? Nah sekarang di mana tempat yang paling baik untuk mendapatkan teman supaya jangan salah kita memilih? Di tempat penggembalaan, di kelompok sel, di gereja. Haleluya. Ayat yang sama, terjemahan Alkitab saudara. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Amin. Nah sayang, penting sekali kita digembalakan di gereja dengan pengembalaan yang benar agar kita memperoleh komunitas yang benar yang saling menguatkan dan mengingatkan satu sama yang lain. Lihat kawan-kawan Ayub datang entah dari mana-mana. Ayub jadi kecewa. Ayub 16 ayat 2. Yang itu sudah sering ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Udah sering ku dengar, gak perlu lagi kau ngomong dunia ini udah menuduh aku. Udah sering ku dengar, gak perlu lagi kau ngomong dunia ini sudah menekan aku. Penghibur sialan kau semuanya. Yang perlu kedengar apa? Yang perlu kedengar ialah kelegaan di hati ini. Yang perlu kedengar jawaban. Haleluya. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi komunitas yang paling aman bagi kita dan keluarga kita adalah komunitas penggembalaan. Hati-hati dengan teman-teman kita supaya jangan kita disesatkan. Amin. Jangan duduk di kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh dalam terjemahan lain dikatakan orang-orang yang mengejek pekerjaan Tuhan dan mengejek hamba-hamba Tuhan. Bagaimanapun dia tetap hamba Tuhan, Tuhan bisa menjaga hambanya. Kita sebagai hamba Tuhan yang lain nggak bisa karena sakit hati kita ngomong sembarangan. Jadi perlu sekali kita punya teman-teman yang baik. Bukan berarti kalau sudah hamba Tuhan, sudah teman yang baik itu. Ngerti sekarang katakan amin. Kenapa kita tidak boleh? Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Sambungannya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaul yang buruk, itu dihitung sesat sama Tuhan. Maka dikatakan jangan kamu sesat. Yang mengerti katakan amin. Jadi perlu sekali di kelompok sel, selidik firman Tuhan, motivasi supaya kita semuanya masuk dan mengerjakan firman Tuhan. Haleluya. Dan jadilah satu komunitas penggembalaan yang terus-menerus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka di kelompok sel, nomor 1, ajarkan kebenaran firman. Nomor 2, arahkan kepada kebenaran firman. Nomor 3, lakukan kebenaran firman.
Sekali lagi, ajarkan kebenaran firman, arahkan diri kepada kebenaran firman untuk jiwa baru. Haleluya. Haleluya. Dan bagi kita, jiwa lama, lakukan kebenaran firman. Amin. Amin. Nah, sekarang dengan cepat, waktu saya tinggal 15 menit lagi. Ciri-ciri pengajaran yang sesat. Amin. Pengajaran yang benar dan pengajaran yang sesat. Kalau kita belajar saudara mengenai pengajaran-pengajaran yang sesat, minimum ada 12 ciri pengajaran yang sesat. Tapi hari ini saya bawakan 3 yang utama saja. Amin. Sejak awal Tuhan sudah memperingatkan gerejanya akan datang pengajaran yang tidak benar. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Gak bisa lagi dia dengar ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam terjemahan lama dituliskan, karena masanya akan datang kelak, manakala orang tiada tahan akan pengajaran yang benar. Nggak tahan dia, nggak sanggup lagi hatinya. Sayang, dengarkan baik-baik. Jangan katakan, aku tahan kok Pak Pendeta dengan firman yang keras. Firman yang keras bukan kata-kata yang kasar, sayang. Bisa saja yang dibilangnya itu nggak ada isinya, tapi kasar. Itu bukan firman yang keras. Firman yang keras adalah firman yang menantang engkau untuk melakukan sesuatu kebenaran yang tidak kau sukai. Itu keras. Yang keras beda dengan yang kasar. Engkau boleh tetap lemah lembut, tetapi imanmu keras, kokoh berdiri. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Maka apa yang jadi? Dihimpunnya guru-guru yang bagi dirinya menurut hawa nafsunya sendiri, dipalingkannya telinganya daripada yang benar, menyimpang kepada segala cerita bohong. Dalam terjemahan baru dikatakan, membuka telinga kepada dongeng-dongeng. Kuasailah dirimu dalam segala hal, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Akan datang waktunya. Dan saya berdoa ketika datang waktunya, sekarang ini sudah mulai datang. Baik, 3 ciri utama pengajaran yang sehat dan benar, dan kebalikannya adalah ciri pengajaran yang sesat. Nomor 1, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Itu sebabnya mulai sekarang, kalau dulu awal-awal saya katakan dengar dulu aku, sekarang ini bukan saya katakan saudara tidak bisa mendengar, tidak mendengar lagi, tapi sudah dewasa. Janganlah dengarkan perkataan Nabi yang bernubuat kepadamu, yang hanya memberikan harapan sia-sia padamu. Mereka hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan yang datang dari mulut Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa dia itu benar atau tidak? Karena lihat aja apa yang ngomonginya. Jangan semua asal dikatakan Nabi, yes, yes, amen, yes, amen. Lihat dulu apa yang dibilangnya sebelumnya. Jika sekiranya Tuhan berkata dalam hatimu, Ulangan 18 ayat 21-22, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan? Dengarkan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka perkataan itu adalah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan, dan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya. Maka janganlah engkau gentar terhadapnya. Saudara lihat baik-baik, hampir semua yang kukatakan padamu jadi kenyataan. Dan yang belum, itu akan jadi, tunggu waktunya. Haleluya. Bukan cerita Tuhan Yesus menolong. Mak, kalau Tuhan Yesus menolong sayang, ya pasti Tuhan Yesus tolong. Itu hal yang umum. Tuhan Yesus tahu penderitaanmu. Iya, Tuhan Yesus bukan hanya penderitaanmu dia tahu, semua dia tahu. Itu bukan nubuatan. Haleluya. Pertama kali saya ke keluarga Allah, saudara, saya minta sama Tuhan. Pada waktu doa saya,
sebelah kanan, belakang, dekat pintu, baju kuning, kanker payudara, sembuh sekarang, maju ke depan. Engkau nggak butuh yang kayak gitu. Yang kayak gitu bisa menghancurkan imanmu. Saya nggak butuh yang kayak gitu. Kenapa yang kayak gitu bisa membuat saya sombong? Dan kau tidak perlu percaya kepada hamba Tuhan yang kayak gitu. Kau perlu percaya pada firman Tuhan. Itu dasarnya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Itu semua karunia Tuhan bagi hambanya. Membela hambanya, memperbesar kerajaan Tuhan. Dan hambanya harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saya tidak pakai itu sering-sering. Bukan berarti tidak bisa. Tapi saya mau hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Yang sukacita katakan amin. Nomor 1, ajaran sesat dan juga ajaran yang sehat tadi. Yang sehat harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sehat dan sesat itu sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ada nabi yang berkata aneh-aneh. Itu hanya buatannya sendiri. Itu bukan dari mulut Tuhan. Ya, jangan gentar kepadanya. Nah, sekarang Alkitab mengharuskan kita menguji perkataan nubuat yang dinubuatkan oleh para nabi itu. Yesaya 8 ayat 20, terjemahan firman Allah yang hidup. Pujilah perkataan para petenung atau orang yang berbicara untuk aku. Demikianlah firman Allah. Ujilah perkataan para petenung itu dengan firman Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jika perkataan mereka berbeda dengan perkataanku, hal itu disebabkan karena aku tidak mengutus mereka. Karena pada diri mereka tidak ada terang atau kebenaran. Tidak ada harapan. Walaupun sebenarnya kedengarannya rohani, cocok di telinga. Kayaknya benar ya. Pas dengan situasi keadaan. Sesuai kebutuhan. Tetap cek dengan firman Tuhan. Itu nomor 1. Maka hari ini saya ajari saudara untuk dewasa. Jangan sekedar saudara sambil masak dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan terkenal lalu tuhukel. Olo amang. Sudah lewat masanya yang demikian. Kenapa? Karena engkau tidak kekurangan firman. Tidak ada yang membuat kau terkejut lagi. Kalau dia ngomong, biasanya hanya penyampaiannya yang lebih mengena. Karena memang ada orang yang harus dimarah-marahi baru kena sama dia. Ada orang yang harus dilembuti. Ada orang yang macam-macam manusia ini yang mengerti, katakan amin. Saya berdoa kau bukan termasuk orang yang perlu dikasari dulu baru bergerak. Haleluya. Mari kita semuanya bergerak sesuai perintah. Jadi kuda-kuda yang hebat bagi Tuhan. Yang sukacita katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini bertambah dewasa. Lihat, selidik firman Tuhan. Amin. Jangan sampai kita berubah setia karena kita mengikuti pengajaran yang salah. Yang setuju katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.